Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ashabi ajma'in. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wal uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Alhamdulillah, pendengar setiap opsi di mana Anda berada, pada siang hari ini kita akan membahas topik tentang pendidikan terhadap keluarga, terhadap anak-anak tentunya, yaitu akan membahas tentang rasa empati gitu ya, bagaimana menumbuhkan empati itu memang seharusnya kita lakukan sejak usia dini. Agar nanti pada saat anak-anak kita itu mereka memasuki masa dewasa, dari mereka nanti parabalik, kemudian mereka balik, kemudian mereka dewasa, mereka akan terlihat pada diri mereka bagaimana empati itu memang sesuatu yang sangat penting. Bahkan kalau kita katakan sampai ke tingkatan mereka nanti misalnya akan menjadi seorang pemimpin, maka pemimpin itu harus mempunyai sifat empati. Ini mudah-mudahan salah satu karakter yang harus dimiliki agar tidak terjadi, kita katakan, yang namanya saling zolim menzolimi begitu ya. Ini akan sangat terlihat nanti pada karakter pemimpin kalau yang dia tidak mempunyai sifat empati itu, dan bisa langsung kita nanti bandingkan dengan pemimpin yang memang sudah memiliki sifat empati begitu kan. Dan kita sampai dengan hari ini kalau kita melihat fakta di tengah-tengah di mana kita sekarang hidup, empati ini merupakan sesuatu yang sangat, kita katakan, dalam kondisi yang krisis begitu ya, sehingga akhirnya kita tidak bisa menutup mata, tidak bisa menutup pandangan kita, pendengaran kita, atau mungkin kita membaca beberapa peristiwa yang memang sangat miris begitu ya, baik antara seorang anak dengan orang tuanya gitu kan, kemudian nanti antara atasan dengan bawahan gitu kan, baik di kantor, bahkan kita katakan konteks hari ini antara rakyat dengan penguasanya gitu kan. Ini sebetulnya baru satu kita katakan sifat yang muncul dari karakter yang kita katakan sekarang ada pada kondisi yang sangat kritis begitu kan. Maka di sini kami dari tim obsesi akan kita membahas kembali, mengingatkan kita bersama-sama gitu kan, bagaimana agar sebetulnya yang namanya karakter itu, yang kemudian nanti salah satunya akan menampakkan adanya empati pada diri anak-anak kita, itu memang harus dimulai dari sejak usia dini begitu kan. Dan itu nanti akan menjadi hal yang menjadi karakter buat dia, dan kalau sudah menjadi karakter akan terus dia bawa itu sampai nanti dia akan menjadi apapun begitu kan. Maka kita itu merupakan salah satu hal yang kepentingannya, kenapa kita perlu membahas kembali tentang empati ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari tentang sifat empati gitu kan, kita akan membahas nanti pada hari ini, kita mulai dari merefresh kembali tentang apa itu yang dimaksud dengan empati begitu kan, kemudian bagaimana dampaknya kalau anak kita itu tidak mempunyai
empati. Dan bagaimana juga dampaknya kalau anak itu tentunya kita katakan seperti yang kita harapkan mempunyai rasa empati. Dan di sini tentunya yang menjadi satu kekhasan dari obsesi tentunya bagaimana ternyata memang Islam itu mempunyai pola pembentukan karakter yang akan nanti tercakup di dalamnya, terinclude di dalamnya seseorang yang sudah ditumbuhkan karakter dia menjadi seorang yang bersaksiah Islamiyah, maka yang namanya empati itu akan ada didapatkan pada karakter anak-anak tersebut. Jadi memang itu kita katakan tidak bisa kita lepaskan dari yang namanya pendidikan karakter yang kita katakan tentunya sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, kita tentunya harus menjadikan pembentukan karakter anak-anak kita itu berdasarkan konsep dari apa yang menjadi keimanan kita, tentunya tentu dari Islam. Nah kemudian nanti akan kita kaitkan juga pembahasan tentang empati ini. Ada beberapa kita katakan contoh yang dari para salafus soleh lah kita katakan bagaimana mereka memberikan gambaran tentang pentingnya yang namanya empati pada diri seorang muslim tersebut. Tentunya kita tambahkan juga nanti pembahasan ini bagaimana Rasulullah pun dalam beberapa hadis dan beberapa sabda beliau menggambarkan bagaimana Islam itu memang sangat menganjurkan dan bahkan kita katakan merupakan bagian dari gambaran kewajiban antara seorang muslim dengan muslim yang lain itu merupakan gambaran tentang empati yang itu diatur di dalam Islam begitu kan. Dan tentunya nanti yang bagian terakhir tentunya ini nanti kaitannya dengan orang tua begitu kan, bagaimanakah peranan dari orang tua dalam menumbuhkan empati itu pada anak-anak sejak usia dini, karena kita tahu sebetulnya kunci dari pendidikan anak-anak itu adalah dari orang tuanya. Karena bagaimanapun orang yang pertama sekali yang ada dekat dengan anak-anak tersebut adalah orang tua. Maka dikatakan bahwa orang tua itu nanti akan menjadi patron, menjadi model bagi anak-anaknya. Nah, itu akan kita bahas nanti pada bagian yang terakhir. Kita lihat yang pertama tentunya agar nanti kita punya persamaan persepsi apa yang kita maksudkan dengan empati begitu kan. Empati itu kalau kita dari beberapa definisi itu bisa kita simpulkan merupakan kemampuan bagaimana untuk bisa mengolah rasa yang membuat anak dapat menempatkan diri di posisi orang lain serta memahami emosi dan perasaan orang tersebut. Jadi di sini kita lihat ada poin penting. Yang pertama, seseorang itu, karena kita bisa membahas tentang usia dini, tentunya seorang anak itu dapat menempatkan diri dia pada posisi orang lain. Nah, tidak sampai di situ saja begitu kan, serta dia memahami bagaimana emosi dan perasaan orang tersebut. Agar apa? Kenapa ini perlu? Karena kalau kita sudah bisa menempatkan diri bagaimana pada posisi orang lain, maka biasanya kita tidak akan mudah, anak itu tidak akan mudah dia untuk menjudge orang lain gitu kan. Tidak akan mudah dia untuk menghukumi, tidak akan mudah dia untuk misalnya menyuruh ini, menyuruh itu, atau menyalahkan ini, menyalahkan itu. Kenapa? Karena dia memberikan suatu sikap itu. Tapi dia juga bisa membayangkan bahwa bagaimana kalau saya ada pada posisi dia begitu. Ini yang kita katakan sekarang itu akan pada hari ini itu sangat kurang sekali gitu kan. Maka yang terjadi apa akhirnya? Banyak orang sekarang kalau kita membahas tentang kondisi kehidupan yang sangat semakin sulit dan semakin sulit, penderitaan terjadi di mana-mana. Nah, sangat dibutuhkan begitu kan bagaimana setiap orang itu memang harus punya empati gitu kan, termasuk kita katakan di dalamnya itu adalah anak-anak begitu. Nah, pada sisi yang lain kita mengatakan atmosfer kehidupan kapitalisme saat ini ditambahkan lagi dengan individualisme itu memang menyeret manusia. Jadi kita diarahkan kepada pola hidup yang kita katakan berpola hidup individual gitu kan, nafsi-nafsi gitu kan, serba cuek begitu. Jadi dia hanya mementingkan kepentingan diri dia sendiri saja. Kemudian nanti paling banter keluarga. Yang penting diriku dengan keluargaku aman tentram, orang lain terserah mereka. Ini tentunya kan itu akan berdampak kita katakan kemana? Kepada semua hal. Kenapa? Karena kita hidup ini kan tidak hanya sendiri. Hidup tidak hanya dengan keluarga kita saja.
ada individu yang lain, ada keluarga yang lain gitu kan, ada aturan yang nanti akan menjadi aturan di tengah-tengah kita, maka itu nanti dampaknya akan bisa kemana-mana gitu kan. Maka memang ini menjadi letak pentingnya, harus ada upaya dari kita para orang tua. Tidak hanya orang tua kita katakan yang harus ada di rumah begitu, yang sudah punya anak misalnya, orang tua yang kita katakan berperanan sebagai atasan di kantor, para guru di sekolah begitu kan, kemudian kita katakan para dosen di kampus, itu semua kan berperanan menjadi orang tua anak-anak kita, generasi kita itu. Nah ini bagaimana kita harus nanti berusaha menumbuhkan itu pada mereka gitu kan. Maka ini akan mengakibatkan nanti seseorang itu dia akan bisa mudah memahami orang lain begitu kan, kemudian nanti akan menunjukkan pensikapan yang tepat, yang bijaksana. Maka kita katakan di sini empati itu bukan hanya sekedar membuat anak merasa peduli saja, tetapi dia juga akan benar-benar merasakan dan memikirkan seolah dirinya berada pada situasi tersebut, sehingga nanti dia akan bisa menanggapi kondisi itu, mensikapinya dengan cara yang benar. Nah, kalau misalnya kita berbicara fakta gitu kan hari ini, bagaimana kalau misalnya anak-anak kita itu tidak punya empati? Yang ada sekarang cenderung mereka bersikap tidak peduli. Bahkan jangankan terkadang untuk peduli dengan kondisi tetangganya misalnya ya, terkadang nauzubillah gitu, pada orang tuanya pun dia terkadang tidak punya empati gitu. Banyak faktor, banyak kasus sekarang kita katakan seorang anak gak peduli bagaimanapun kondisi orang tuanya. Pokoknya ayah, yang penting aku harus punya HP misalnya. Ini kan contoh kepentingan hari ini. Sudah punya HP, HP-nya pun harus yang seperti ini. Dia tidak peduli gitu kan. Bagaimana susahnya orang tua dia itu kita katakan pada kondisi jangankan untuk membelikan HP gitu kan, untuk makan mereka aja susah gitu. Itu kita lihat itu satu kondisi, memang kita katakan ada faktor, kita katakan tidak hanya kesalahan dari kedua orang tuanya, betul, ada faktor yang paling besar bagaimana kondisi kita sekarang itu kan sudah banyak kita pembahasan tentang masalah ekonomi yang semakin sulit gitu kan, kita termiskinkan gitu kan, kita dimiskinkan oleh sistem misalnya. Fakta tadi contoh kita melihat dari sisi bagaimana empati antara seorang anak pun kepada orang tuanya itu sudah kondisi yang sangat kita katakan memprihatinkan. Bahkan kadang empati antara seorang istri ke suaminya gitu kan, atau suami ke istrinya sama juga seperti itu gitu kan. Apalagi anak-anak kita sekarang itu kan mereka kalau yang mereka pada tingkatan kita katakan yang ekonomi itu sudah kita katakan menengah ke atas, mereka kan tidak pernah merasakan bagaimana penderitaan orang lain gitu kan. Bahasa orang mengatakan saya tidak relate gitu ya, tidak relate dengan kondisi dia, karena dia kan nggak pernah hidup susah gitu ya, jadi nggak ngerti dia itu gitu. Nah itu kan sebetulnya dari mana, kenapa bisa seperti itu, dia tidak punya sifat empati itu karena dari orang tuanya yang pertama sekali dia kena orang dewasa di rumah tidak mengenalkan, tidak mengupayakan itu kepada dia gitu kan. Dan bahkan yang paling parah, anak-anak yang mereka tidak punya rasa empati itu, mereka tidak menyesal gitu sudah menyakiti orang lain, mereka tidak menyesal sudah membuat orang lain itu tersinggung. Makanya sekarang kan suka mengatakan udahlah jangan baper gitu. Nah kata-kata ini terkadang kita justru tidak punya empati rambu-rambu kepada orang lain gitu kan. Akhirnya bahkan lebih parah lagi nanti anak-anak yang mereka tidak punya empati itu, mereka lebih suka itu nanti merendahkan orang lain, mereka lebih suka meremehkan orang lain, bahkan mungkin mereka ya mengucilkan orang lain, yang justru padahal yang mereka remehkan tadi, yang mereka kucilkan tadi itu ada orang-orang betul-betul yang mengalami kesulitan gitu kan. Nah ini kita katakan kenapa memang kita harus mewaspadai bagaimana dampak dari anak-anak kita kalau mereka tidak mempunyai rasa empati. Dan tentunya orang tua manapun tidak menginginkan anak-anak yang mempunyai kita katakan gambaran dari kepribadian yang seperti itu gitu kan. Bahkan sampai sekarang itu kan orang yang kena musibah pun sebetulnya kan kalau orang yang jatuh, orang yang ketimpa itu kan justru kan dia kan kasihan ya, harus ditolong, malah kadang diketawain gitu kan.
orang seperti itu gitu. Mending diketawain, malah dicaci maki lagi gitu kan. Itu terkadang kita katakan itulah satu sisi kita mengatakan udahlah, empati itu kan nggak penting-penting amat, tetapi kalau itu tidak kita pedulikan, kita biarkan, dampaknya dia akan sangat besar. Maka kalau kita mengatakan dengan contoh tadi gambaran bagaimana anak-anak yang sekarang itu diarahkan kepada dari individualis, mengaruh dari kapitalisme yang hanya mereka pikirkan itu hanya dunia, kesenangan duniawi begitu kan, tidak peduli dengan temannya gitu kan, maka nanti yang terjadi ya bisa kita bayangkan ya semakin individual, semakin cuek. Satu sisi kita mengatakan Islam sebagai sebuah yang kita katakan merupakan agama yang mencakup segala aspek kehidupan kita, justru sebaliknya gitu kan, bagaimana Islam itu akan menjadi dasar bagaimana pembentukan karakter pada seorang anak, dan sekaligus nanti akan mengajak setiap muslim itu termasuk anak-anak kita katakan untuk senantiasa berempati. Dan itu nanti kita katakan merupakan suatu hasil dari proses pembentukan karakter. Maka nanti mudah-mudahan dengan karakter yang dibentuk akan berpengaruh kepada apakah dia menjadi seorang yang berempati ataukah tidak berempati. Nanti kita bahas pada bagian berikutnya bagaimana pembentukan karakter yang digambarkan dalam Islam, yang nanti akan mengarah kepada bagaimana seorang muslim harusnya dia akan punya sifat empati tersebut. Demikian dulu Mbak Enja. Kita lanjut pembahasan berikutnya pada bagian tentang Islam itu menjadi dasar pembentukan karakter, karena karakter itu merupakan sebagai kerangka utama, kerangka dasar, kemudian nanti berempati itu merupakan bagian dari gambaran karakter yang dimiliki. Jadi kalau kita membahas tentang membentuk karakter yang baik, tentunya itu harus dia dibentuk sejak usia yang kita katakan usia dini. Itu merupakan yang sangat penting. Tujuannya kenapa? Karena kalau nanti agar anak itu menjadi sosok yang dia kita katakan semua orang tua pasti akan mengatakan mengharapkan anak menjadi yang soleh dan soleha, begitu kan? Serta kemudian tidak cukup hanya soleh-soleha tentunya. Nanti dia juga menjadi sosok yang akan memberikan banyak manfaat bagi sesama, gitu kan? Nah, bagaimana agar kita bisa kita katakan para orang tua itu mencetak anak yang berkarakter, gitu kan, baik, membutuhkan itu tentunya membutuhkan kita katakan pendidikan dan pengasuhan yang benar. Jadi bukan hanya sekedar pendidikan dan pengasuhan yang kita katakan apa adanya begitu. Nah, kenapa kita katakan empati itu dikaitkan dengan karakter? Karena kalau kita bicara tentang karakter itu kan ibarat kita katakan seperti buah gitu kan, buah dari sebuah tanaman. Tentunya kalau buah yang berkualitas itu, buah yang baik akan muncul, akan kita peroleh dari tanaman yang pohonnya tumbuh dan berkembang dengan baik, begitu kan? Nah, pohon yang tumbuh, yang berkembang dengan baik, yang tumbuh yang dengan baik dan dia berkembang dengan baik pasti bermula dari adanya benih gitu kan, ataupun ada biji yang berkualitas gitu kan. Maka kita katakan membentuk karakter yang baik pada anak itu memang harus kita awali dengan menyiapkan benih yang baik gitu kan, biji yang baik. Nah, pengibaratan benih di sini karena dia merupakan landasan dari agar terbentuknya tadi buah yang menghasilkan kita katakan tadi merupakan gambaran dari karakter, maka benih itu kita katakan dasar iman ataupun kita katakan akidah yang benar. Maka bagaimana agar kita mendapatkan karakter yang digambarkan sebagai sebuah buah tadi, berarti benihnya itu adalah keimanan. Bagaimana orang tua mengajarkan keimanan, mengajarkan akidah yang kuat, yang lurus, yang kuat, yang benar kita katakan kepada anak-anak sejak usia dini. Ini menjadi kunci utamanya. Maka nanti dengan kunci utama ini bisa kita terapkan, kita tanamkan kepada anak-anak kita, maka nanti dia akan menghasilkan buah yang baik, akan membentuk karakter yang baik pada anak. Karakter yang baik ini akan dia bawa sampai dia dewasa. Jadi dia akan peduli kepada masyarakat, peduli kepada umat, peduli kepada kepentingan kaum muslimin, peduli kepada kepentingan seluruh manusia di dunia ini, gitu kan. Nah, jadi kalau kita contohkan kondisi yang sebaliknya, fakta hari ini kan banyak kasus misalnya anak-anak remaja bahkan sampai nekat mengakhiri hidup itu dengan bunuh diri hanya karena putus cinta. Receh ya gitu ya, receh sekali itu gitu kan. Bagaimana perasaan
kita misalnya nih sebagai orang tua sampai mendapatkan anak yang seperti itu, pasti bercampur antara ada juga rasa malu gitu kan. Kok bisa anak kita itu sampai sereceh itu pikirannya gitu kan. Karena kalau dia hanya memikirkan masalah putus cinta saja dalam hidupnya itu, dia sampai mau nekat bunuh diri, gimana mau memikirkan kondisi umat gitu kan. Hari ini dengan kondisi yang kita katakan semakin parah gitu. Mungkin hari ini kita yang jauh dari ibu kota gitu ya, dapat berita juga langsung misalnya dari YouTube, dari siaran langsung, bagaimana para mahasiswa bahkan semua kalau itu sedang berjuang mereka di Jakarta gitu kan, ke gedung MPR DPR gitu kan untuk membuka terkait dengan keputusan MK itu yang kemudian yang dikaitkan dengan undang-undang yang sedang ada di DPR begitu kan. Itu orang-orang yang seperti itu dengan ini yang nekat bunuh diri karena putus cinta gitu ya, jauh banget gitu ya, jauh sekali ininya gitu kan, perbedaannya gitu. Nah orang-orang yang mereka tertempa dia menjadi orang yang dia malah mau memperjuangkan sesuatu yang tidak hanya untuk dirinya sendiri, itu memang itu merupakan hasil dari pembentukan karakter gitu kan. Jadi bagi mereka memang yang mereka berjuang untuk kebenaran itu kan, mereka memang punya prinsip sampai ke level kita katakan berjuang pun kalaupun tanpa berjuang kita kan akan mati. Jadi kalau berjuang pun kita akan mati juga. Lebih bagus saya berjuang mati dalam kondisi berjuang gitu kan. Karena orang yang mengatakan udahlah nggak usah ikut-ikut berjuang seperti itu, nggak usah menentang peraturan pemerintah, nanti kamu mati konyol. Dari mana dikatakan itu mati konyol gitu kan? Sejauh dia punya niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan dia memahami prinsip perjuangan untuk menegakkan yang hak itu adalah merupakan bagian dari konsekuensi keimanan dia, perintah dari agama. Dari mana kita katakan dia mati konyol begitu kan? Nah justru yang paling aneh ada orang-orang yang dia takut, dia tidak mau berjuang karena takut mati di dalam badan perjuangan gitu kan. Padahal justru mau dia berjuang mau tidak berjuang tetap semua kita itu akan mengalami yang namanya kematian gitu kan. Nah ini kita katakan gambaran dari karakter itu tentunya maka akan terlihat itu nanti bagaimana dia peduli dengan memang suatu kebenaran, peduli dengan dia bahwa yang namanya perjuangan itu harus memang kebenaran harus diperjuangkan, dan yang namanya kebatilan itu kan dia harus benar-benar dilenyapkan gitu kan. Nah, itu yang kita katakan contohnya begitu ya, bagaimana pentingnya pembentukan karakter tersebut. Nah dalam Islam, kalau kita membahas dalam Islam bagaimana konsep karakter dalam Islam, kita sering mendengar kata-kata kepribadian, kemudian kepribadian Islam yang kita katakan dengan istilah saksiyah Islamiyah. Nah, seorang muslim yang dia mendapatkan melaksanakan kita katakan pembentukan karakter tersebut, maka kita katakan sejatinya maka dia akan kita katakan nanti menjadi seorang muslim yang berkepribadian Islam. Di mana dia kita katakan dalam Islam pembinaan kepribadian anak itu kita bisa bagi menjadi dua jenis. Ada yang kita katakan dengan pembinaan pola pikir, ini kita katakan dengan bagaimana pola akliyahnya. Kemudian yang kedua pola jiwa atau nafsiyah, maka dikatakan nanti ada dasarnya harus akliyah Islamiyah, kemudian pola jiwanya dikatakan nafsiyah Islamiyah. Bagaimana gambaran dari kedua pola ini? Kalau kita katakan pola pikir, tentunya seorang yang dia sudah mempunyai akliyah Islamiyah, maka Islam itu akan menjadi pemimpin dia dalam berpikir dan menentukan standar baik dan buruk dalam semua perbuatan, dalam semua hal. Itu kita katakan seorang anak yang sudah punya pola pikir yang kita katakan akliyahnya Islamiyah. Jadi Islam itu menjadi penuntunnya, menjadi pemimpinnya. Bagaimana dia berpikir, memikirkan sesuatu, kemudian dia akan mensikapi sesuatu itu setelah dia menentukan dulu berdasarkan Islam tadi sebagai pemimpinnya untuk menentukan standar baikkah atau standar buruk untuk dilaksanakan kah atau tidak dilaksanakan.
Kita katakan pola pikir. Kemudian yang kedua, dari pola pikir tidak bisa kita lepaskan yang namanya pola jiwa, nafsiyah Islamiyah. Dalam Islam itu dimaksudkan bagaimana? Nafsiyah Islamiyah itu nanti akan muncul adanya rasa cinta dan bencinya terhadap segala sesuatu itu disandarkan hanya kepada aturan Islam. Jadi artinya seorang yang dia sudah punya pola pikir Islam, kemudian punya nafsiyah Islamiyah, maka semuanya dia sandarkan perbuatannya itu semata-mata atas dasar dia ada rasa cinta, maka dia melakukan. Ada rasa benci, maka dia tinggalkan itu semata-mata karena apa? Karena dia menerima itu semua merupakan bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita katakan gambaran dari pola jiwa itu. Jadi semua apapun yang dia kerjakan itu dia akan mengatakan mencintai sesuatu, dia menyukai sesuatu, ini kesukaanku, ini hobiku misalnya, aku benci sesuatu itu, aku tidak mau melakukannya, bukan karena hawa nafsu, bukan karena azas manfaat, bukan karena kondisi, bukan karena lagi tren atau tidak tren gitu kan, tapi karena semata-mata apa? Karena itu dalam rangka dia melaksanakan yang merupakan syariat Allah dengan keikhlasan hati, dengan kerelaan hati. Maka kita katakan untuk bisa mencapai pola yang kita katakan tadi merupakan saksiyah Islamiyah tadi, maka pendidikan Islam kita katakan mengkolaborasikan antara adanya pemikiran manusia, adanya perasaan manusia. Yang keduanya ini tidak boleh dan tidak kecuali harus disandarkan kepada Islam. Maka ini kita katakan, maka pada seorang anak yang kita harapkan dia punya sikap empati dengan terbentuknya karakter yang dia bersaksiyah Islamiyah itu akan tergambar secara langsung, kita katakan ada empati yang ada terbentuk dalam dirinya. Dan dua hal ini tentunya kita katakan itu harus senantiasa dia perkuat, dia selalu pupuk yang ditanam tadi keimanan itu, dan dia sudah bersaksi itu dengan cara bagaimana? Dengan cara muraqabatullah. Jadi bagaimana dia muraqabah itu berarti kan muraqabah berarti mendekatkan diri kepada Allah. Nah itu akan membuat dia akan semakin kuat, tetap kuat dengan keperluan yang dia miliki. Nah itu. Nah kemudian yang berikutnya kita kaitkan terus hubungannya dengan dikatakan tadi berempati. Dari gambaran karakter tadi kita bisa kaitkan dengan banyak sekali Rasulullah menggambarkan tentang empati dalam beberapa hadis. Ini kita katakan empati itu kan konteksnya kita katakan kita sebagai muslim bagian dari seluruh muslim di seluruh dunia ini, begitu kan. Rasul pernah bersabda dalam sebuah hadis, ini juga mudah-mudahan sudah sering sekali juga kita mendengarkannya. Rasul menggambarkan bagaimana perumpamaan orang yang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Jadi gambaran mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi itu digambarkan oleh Rasulullah sebagai sebuah satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh tubuhnya juga akan merasakan sakit. Dengan tidak bisa tidur dan akan mengharapkan yang namanya demam. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau seorang muslim dengan muslim yang lain itu digambarkan dalam hal mencintai, dalam hal mengasihi, menyayangi seperti itu tubuh, ya kita bisa lah merasakan itu gitu ya. Kita sakit gigi aja kan giginya kan di mulut gitu ya. Semua badan kan terasa demam. Nah itu kan itu sudah gambaran empati yang kalau saya sih mengatakan sudah sangat paripurna itu gitu ya. Nah ada nggak itu sekarang dirasakan oleh kita yang sekarang kita berada di tengah-tengah bersama dengan muslim yang lain gitu kan. Kemudian yang kedua, Rasul pernah juga bersabda, sesungguhnya aku berdiri sholat dan aku ingin memperpanjang sholat. Kemudian aku mendengar tangisan bayi, maka aku memperpendek karena aku takut hal itu akan memberatkan ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Bayangkan bagaimana halusnya perasaan Rasulullah begitu ya. Lagi sholat kemudian berencana memperpanjang sholatnya, misalnya kan memperpanjang ayatnya, memperbanyak doanya, tapi kemudian mendengarkan tangisan bayi, maka Rasul memperpendeknya. Kenapa? Karena takut hal itu akan memberatkan ibunya gitu. Nah jadi hendaknya orang itu mengajarkan seperti itu juga, gambaran dari dua hadis ini kan. Ini contohnya hanya nih, ada beberapa, nggak semua ya,
terkadang antara imam dengan makmum di beberapa masjid itu, imamnya itu tuh tidak peduli dengan kondisi makmumnya gitu kan. Sudahlah dia tahu makmumnya banyak yang orang tua, panjang ayat-ayatnya gitu kan yang dibaca gitu kan. Kemudian nanti sudah itu doanya pun setelah sholat pun panjang doanya, yang ada nanti kan ini nanti memberatkan gitu kan, memberatkan. Nauzubillah, kalau terkadang jangan lagi ada sampai misalnya imam itu menjadikan sholat dia berjamaah dengan makmumnya, yang dia menggunakan itu sebagai ajang dia untuk memurojaah hafalan yang panjang-panjang gitu kan. Nah itu kan nggak dianjurkan. Kalau memurojaah ayat yang panjang-panjang untuk hafalannya di sholat sunnah, sholat yang dia sholat munfarid gitu kan, sholat sendiri. Karena yang ada nanti jadi nggak ikhlas gitu kan, nggak ikhlas nanti makmumnya. Nah ini itu contoh yang itu juga sebetulnya termasuk empati. Seorang imam itu harus empati terhadap makmumnya gitu. Jangan berpikiran gini, nanti aku dibilang imam nggak punya hafalan, jadi hafalannya buat dipuji sama makmum, kan enggak gitu kan. Nah berarti luruskan lagi niatnya menghafal, nah itu buat apa gitu kan. Nah itu yang paling utama di hukumnya, antara imam dengan makmum harus saling ada empatinya gitu kan. Nah jadi seperti itu. Nah kemudian dari gambaran tadi kita katakan dari hadis Rasulullah juga, itu masih banyak hadis yang menggambarkan tentang bagaimana Islam itu sebetulnya sangat berempati, mengajarkan empati kepada kita sebagai seorang yang mengimani, yang mengaku sebagai seorang muslim dan muslimah. Nah dalam keluarga juga harus ditanamkan. Tadi kan kita gambarkan, setelah dibentuk karakter anak-anak itu oleh orang tuanya, maka dalam keluarga muslim itu mereka juga harus terbiasa menyampaikan empati itu, memberikan contoh empati kepada anak-anaknya. Misalnya kan ada tetangga, ada anggota masyarakat yang terkena misalnya musibah, ada tetangga yang sakit. Nah kita sebagai orang tua itu mengajarkan kepada anak kita agar dia berempati. Misalnya kita juga sama-sama mendoakan. Kemudian kalau memang kita memungkinkan waktunya, kita ajak untuk anak kita pun ikut misalnya berkunjung gitu kan, melihat yang sakit tersebut dan sebagainya gitu. Jadi jangan kita membiasakan misalnya anak-anak itu udahlah ini urusan orang tua. Nah, justru di situ ada pendidikan, ada pengajaran, memberikan contoh kepada anak bagaimana dia harus empati kepada saudaranya, kepada tetangganya. Dan kita kaitkan dengan sebuah dalil, Rasul pernah menyampaikan bahwa ada kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain gitu kan. Ada 5 kewajibannya, mudah-mudahan masih ingat. Yang pertama menjawab salam, yang kedua mendoakan orang yang bersin, yang ketiga memenuhi undangannya, menjenguk ketika dia sakit, yang keempat, yang terakhir mengantarkan jenazahnya. Nah jadi ini kita katakan ini sebetulnya sudah gambaran dari empati gitu kan. Nah itu diajarkan di dalam Islam begitu. Nah kemudian jadi dari beberapa gambaran tadi itu, jadi memang boleh kita katakan bagaimana agar anak bisa kita lebih memudahkan kita untuk menguatkan pembentukan karakter tersebut, kuncinya ada pada orang tua. Maka dengan kata lain kita mengatakan bahwa anak akan meneladani sikap empati itu, apa yang dia lihat melekat kepada orang tuanya. Jadi misalnya kalau anak-anak itu memang kita biasakan untuk sama-sama berempati di rumah, misalnya pada waktu sama-sama menonton, walaupun sekarang mungkin nggak kayak zaman dulu ya, sama-sama nonton TV, sama-sama nonton di HP masing-masing gitu ya. Ya contohnya kan yang paling mudah bagaimana penderitaan dari saudara kita yang di Gaza misalnya gitu kan. Terkadang kita nggak bukan direncanakan, memang kita sedih gitu kan, meneteskan air mata dengan menonton video dari saudara kita di sana, anak-anak di sana. Kemudian itu juga terlihat oleh anak, ya enggak apa-apa gitu. Berarti anak di situ kan memberikan pelajaran kepada anak kita, kan berarti ibu memang harus ada empati itu. Dan empati itu kan tadi dikatakan tidak cukup sekedar empati, tapi bagaimana dia memikirkannya. Kemudian dia juga akhirnya punya sikap bagaimana untuk untuk mensikapi kondisi tersebut. Misalnya kan ada yang mengatakan, Ma boleh nggak kalau adik misalnya kasih tabungan itu buat ada teman-teman adik yang di Gaza. Itu kan bukan sesuatu yang tiba-tiba gitu ya, karena dia melihat itu gitu.
Kalau misalnya ada ibu atau orang tua pas lihat yang Gaza dia malah scroll, nggak penting nih, nggak penting, anak pun masih dini dia ngelihat itu, oh berarti memang orang tuanya pun nggak peduli gitu kan. Makanya kan ada kasus kemarin anak-anak yang mereka yang viral itu gitu ya, yang mereka menggambarkan ini darahnya orang Gaza ya, di daging itu kan nauzubillah gitu kan, itu lahir dari mana, itu ada orang tuanya kan gitu kan. Berarti memang orang tuanya itu dari sejak mereka dini nggak menanamkan itu. Makanya tadi dikatakan mereka tidak peduli, nggak relate lah dengan kondisi penderitaan di sana. Yang penting kita di sini kan nggak ada seperti itu. Nah itu yang terjadi gitu kan. Kita kalau membahas tentang kondisi di Gaza atau kondisi-kondisi yang lain, misalnya kalau kemarin lagi rame-rame misalnya masa-masa haji gitu kan, ada orang tua yang sudah pengen sekali belum pernah untuk umrah juga belum bisa untuk haji, terus sambil nonton nangis gitu kan, ya enggak apa-apa, jangan dilihat anak lah nangis, itu justru nanti itu kan semua akan tertanam pada diri anak gitu kan. Demikian juga dengan hal-hal yang lain. Jadi bagaimana nanti ada perasaan dia, bagaimana dia mensikapi sesuatu itu nggak bisa memang kita lepaskan dari bagaimana orang tua sebagai kunci utama itu yang mendidik dia di rumah yang pertama. Makanya kan ada anak kecil itu ya, ada pengalaman orang tua pas mereka naik angkot atau mungkin di pasar, dia ngelihat orang yang nggak pakai kerudung misalnya, itu kan anak kecil ya, dia pasti nanya ke orang tuanya, mah itu kakak itu kan udah gede ya, kok rambutnya kelihatan, nah misalnya, berarti kan dia dididik memang rambut itu kan aurat, atau misalnya pakai bajunya itu pakai bajunya kekecilan ya Maya, padahal dia nggak tahu itu lagi ngetren gitu ya. itu contoh gitu kan, karena apapun yang kita ajarkan kepada anak itu memang akan sesuatu yang akan menjadi bekal buat dia, itu akan menjadi hal yang bagaimana dasarnya mensikapi segala sesuatu. Maka nggak salah, walaupun nggak 100% harus kita katakan benar, dikatakan kan like mother like daughter gitu kan, like father like son gitu kan, itu sedikit banyak iya, tapi memang nggak seluruhnya ya. Ada juga terkadang yang bisa jadi ada loh Bu, misalnya orang tuanya berantakan, anaknya soleh-soleh, ada itu dia bisa berubah setelah dia balik, dia berpikir. Tapi secara umum kalau orang tuanya anaknya baik, orang tuanya baik, itu pasti mereka kita katakan akan sama gitu kan, like mother like daughter. Pengalaman sesama orang tua biasanya kalau anak kita bersikap seperti ini seperti itu merupakan cerminan diri kita sebetulnya gitu. Itu nggak bisa kita pungkiri, walaupun nanti ada tambahan-tambahan yang lain, kita nggak bisa menutup fakta ada juga nanti pengaruh dari faktor lingkungan, tetapi yang utama tetap adalah dari bagaimana kita katakan apa yang ditanamkan pada orang tua itu akan selalu mereka ingat gitu. Dan itu bisa menjadi modal dasar dia, apakah dia akan semakin kuat dengan kondisi tersebut yang diajarkan orang tua kalau itu benar gitu kan. Tapi kalau dia salah, bisa jadi juga memang anak tahu dia salah dari orang tuanya, dia mendapatkan sesuatu yang pendidikan yang benar setelah dia misalnya kita katakan balik setelah dia dewasa. Nah itu bisa jadi ada saja Allah menguji seseorang itu nanti justru orang tuanya yang tidak benar tadi akan berubah melalui anaknya gitu kan. Atau sebaliknya, orang tua ada juga loh orang tua yang mereka semuanya baik, bahkan Bu anak ustadz, anak ustazah misalnya, tapi itu karakternya nggak benar, boro-boro punya empati. Nah itu gimana? Ya Allah ada juga menguji seseorang itu melalui keluarganya kan, anak-anaknya. Artinya kita nggak usah julid gitu ya, nggak usah musingin itu dan apalagi kita sampai mau nambah-nambahi gitu kan, ngapain dia ngomong ini ngomong itu, anaknya kayak gitu, itu bagian ujian dia. Kita bantu dia agar bersabar, kita bantu dia untuk bisa menghadapi kondisi itu, bukan malah kita kita tambah-tambahin, kita kompor-kompori gitu kan. Karena masing-masing manusia itu kan Allah berikan ujian, Allah berikan tingkatan ujian, jenis ujiannya itu sesuai dengan keimanan masing-masing, dan itu hanya Allah yang lebih tahu, bukan kita manusia. Ini pun nanti merupakan bagian dari apa? Bagian dari empati juga gitu kan. Jadi kita nggak akan mudah menyalahkan seseorang, menghakimi. Bayangkan dulu kalau bagaimana kita ada pada posisi dia. Jadi itu akan membuat kita nanti kan bisa merasakan emosinya, kemudian nanti sekaligus juga kita akan bisa memberikan pensikapan yang bijaksana, yang benar, sesuai dengan kondisi yang dia dapatkan tersebut.
Dan seseorang yang kita katakan tadi mempunyai akliyah Islamiyah, mempunyai nafsiyah Islamiyah, maka sifat empatinya pun tidak akan pernah melenceng dari bagaimana pola pikir dia menjadikan Islam sebagai kepemimpinan buat dia. Kemudian nafsiyah dia akan senantiasa dia rela melakukan segala sesuatu itu semata-mata karena apa? Karena dia cinta, karena dia ingin dekat kepada Allah, bukan karena duniawi, bukan karena manfaat atau hal-hal kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, itu akan tergambar. Makanya tadi kita katakan memang tidak bisa kita lepaskan antara bahwa menumbuhkan empati itu harus kita mulai dari bagaimana pembentukan pola ataupun karakter yang ada pada diri seseorang tersebut. Dan jadi seperti itu kalau kita kaitkan tadi dengan Islam, bagaimana seharusnya Islam itu memang sebetulnya kalau betul melakukan bagaimana pembentukan karakter, harusnya sih tidak menjadi masalah terkait dengan masalah berempati. Dan sampai dengan hari ini kita katakan umat ini butuh nggak sih pemimpin yang berempati? Kayaknya semua kita menjawab butuh dan sangat butuh gitu. Bayangkan, jangankan kita bicara pemimpin konteks negara, pemimpin dalam rumah tangga saja misalnya. Kalau ibu kemudian nanti bapak, ayah sebagai pemimpin, sebagai kowam dalam keluarga itu tidak punya empati, maka itu akan sangat berpengaruh kepada bagaimana anak-anak yang ada dalam keluarga tersebut, begitu kan. Kemudian kalau anak-anak yang mereka sudah punya empati tadi, mereka akan ada di tengah-tengah masyarakat sebagai pemimpin dalam skala kita katakan kecil sampai dengan skala yang lebih luas. Mereka akan menjadi seorang problem solver kita katakan. Mereka menjadi orang yang peduli dengan masalah-masalah umat dan mereka akan berusaha untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Bukan menjadi troublemaker gitu ya. Menjadi orang-orang yang justru memunculkan masalah aja, jadi kompor aja gitu ya. Nggak akan seperti itu. Maka memang kita katakan betul bahwa bagaimana kita bisa membentuk empati itu, dia akan lebih mudah dia kita rasakan bersama. Memang tidak bisa kalau tidak kita katakan dia memang harus berjenjang semuanya gitu kan. Dalam artian kalau pemimpinnya saja tidak menyontohkan sikap empati. Pemimpin itu kan kalau kita itu kan dia berjenjang. Kayak kita Indonesia kan ada presiden, ada gubernur, ada wali kota, ada camat. Ada wali kota, ada bupati ya, kemudian nanti ada camat, ada kepala desa, ada lurah, ada ketua RT, ketua RW, kepala lingkungan. Itu kan semuanya kan nanti itu kan ikut gitu. Kalau dari pimpinan yang paling atas mencontohkan bagaimana empati kepada rakyatnya, empati dalam artian tadi kita nggak boleh lepaskan dari rel Islam ya, maka nanti semua bahkan mengikuti. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, kita katakan pemimpin yang dia tidak punya empati ke rakyatnya, apalagi dia sudah betul-betul memang jauh dari pandangan gambaran Islam, yang ada apa? Tadi yang disampaikan di awal, yang ada antara kalau dia penguasa, dia akan senantiasa menzolimi rakyatnya, terzolimi gitu kan. Karena tadi kan digambarkan sikap individu, dia adanya yang tidak punya empati, dia menjadi orang yang mengejek, merendahkan gitu kan, mengucilkan orang lain. Nah, kalau kita tarik ke konteks kita katakan negara, pemimpin yang tidak berempati, dia punya kebijakan-kebijakan itu jadi tidak akan pernah pro ke rakyatnya. Jadi dia nggak peduli gitu kan. Kadang kita kan memang disitulah kita merasa mirisnya gitu. Makanya tadi disampaikan di awal, umat itu butuh yang namanya pemimpin yang berempati. Kenapa? Karena pemimpin yang berempati akan berpengaruh kepada pemimpin-pemimpin yang berikutnya. Sebaliknya kalau dia pemimpin yang dia tidak punya rasa empati, maka kezaliman yang terjadi juga akan bertingkat gitu kan. Masing-masing pemimpin itu, nauzubillah lah kita katakan sampai seperti itu terus berkelanjutan, akan menzalimi sesudah tingkatan masing-masing gitu kan. Ini yang sangat kita khawatirkan. Maka tadi kita kembali kepada pembahasan yang bagian akhir, maka anak yang dia menjadi anak yang berempati, dia akan menjadi seorang yang kita katakan problem solver. Pemimpin yang dia berempati terhadap rakyatnya, maka dia akan senantiasa memberikan kebijakan-kebijakan yang itu akan apa? Akan semakin memakmurkan rakyatnya, akan semakin memberikan ketentraman buat rakyatnya, akan semakin memberikan kedamaian buat rakyatnya. Tapi sebaliknya yang terjadi kalau dia tidak berempati, ya itulah yang kita rasakan bisa jadi memang sampai hari ini.
Walaupun mungkin kan tidak semua tuh merasakan, iya, karena sekarang pun kan manusia itu kelompoknya terbagi dua, ada yang pro yang menzolimi, ada yang pro yang terzolimi gitu ya. Itu kan sunatullah begitu ya. Yang mereka pro yang menzolimi ya dia merasa tentram, merasa bahagia. Yang dia pro yang terzolimi ya hidupnya akan terasa semakin sulit begitu kan. Tapi kedua hal ini kan pilihan buat manusia. Orang yang dia kalau sudah menjadikan Islam sebagai kepemimpinan dalam berpikir, maka dia akan menjadikan Islam itu penuntunnya, mengatakan baik, mengatakan buruk, mengatakan ini harus saya kerjakan, ini saya akan tinggalkan. Tidak boleh dari hawa nafsu, tidak boleh dari kita katakan kepentingan duniawi, tetapi harus semata-mata dalam rangka melaksanakan hukum-hukum dari Allah begitu kan. Kalau Allah perintahkan, tidak ada tawaran saya laksanakan. Kalau Allah melarang, Allah mengharamkan, ya harus saya tinggalkan. Nah itu kita katakan otomatis semua karakter tadi yang itu nanti merupakan salah satu contohnya adalah berempati, itu akan sejalan padanya. Ya, jadi maka kita katakan pembentukan karakter itu menjadi hal yang sangat mendasar. Nah itu akan sangat berpengaruh kepada bagaimana tadi kita akan bisa menumbuhkan empati itu kepada anak-anak tersebut. Itu yang saya sampaikan, Mbak Angel.